Assalamualaikum, uy. Apa kabar semuanya? Salam sehat, salam bahagia. Selamat datang di pantry saya, pantry idaman saya. Dan ini adalah impian saya dan saya sudah sangat bahagia dan terus terang senang sekali saya akhirnya bisa memiliki pantry yang seperti yang saya inginkan. Ya, terus terang ini adalah efek dari pandemi COVID. Saya suka masak, dapur saya kecil, kebayang masaknya saya bagaimana. Alhamdulillah saya dapat solusi. Dan sebentar lagi tamu spesial saya datang. Hai, ini dia. Apa kabar saya? Alhamdulillah baik. Macet gak kesini? Ya gitu deh, enggak kok. Enggak ya, enggak. Berani saya sekali terima kasih banyak. Iya, Sudah kasih. dibantu bekerja secara profesional. Terus terang saya sekeluarga puas, sangat puas banget. Tuh puas tuh. Tuh, Jadi puas pakai banget. maimu ya. Nggak bakal rugi ya. Heeh. Terus saya cuma bisa mengucapkan terima kasih. Aduh, terima kasih. Semoga semakin sukses terus. Amin. Bisnisnya nih ya, Iya, keren banget. sama-sama Kompak ya, terus Bu. sama masnya. Asik. Oke, silakan anggap pantry sendiri. Saya mau buatkan teh apa Teh. jahe? Teh yang kemarin tuh. Teh mana ya? Oke, dilanjut. Ya. Saya bikinkan tehnya ya. Ya, makasih ya Bu. Iya, Ya. sayang, dadah. Nah, ketemu lagi sama Mama Maimu. Kali ini Mama Maimu mau ngomongin tentang sebuah pantry. Tadi udah ketemu ownernya sendiri kan, ownernya asik banget. Pantry ini atau dapur bersih, ini awalnya adalah dari 2 ruangan. Jadi ini dari tingkat keunikannya. Tadinya ini adalah ruangan dalam dan ini ruangan luar. Ruangan dalam berfungsi sebagai dapur kotor, ruangan luar berfungsi sebagai dapur bersih yang menempel di dinding luar. Namun pada perjalanannya, owner memindahkan dapur kotor keluar sehingga ini mau difungsikan sebagai dapur bersih saja. Nah, brief awal tuh gitu ya, mau menjadikan 2 fungsi ini jadi dapur bersih atau pantry. Terus ketika kita survei, ternyata ada yang unik lagi. Jadi selain ini berarti kita harus menggempur dinding, ya kan? Menggempur dinding dan pasti ada kolom karena ini adalah kolom struktur tidak boleh dihilangkan. Selain itu, di sini tuh sebetulnya ada tangga. Tangga dari balik dinding ini miring gitu ke atas. Nanti dilihat foto existingnya ya, dimasukin ya. Tuh, masuk ke sini. Jadi secara lokasi nih tingkat kesulitannya lumayan banget. Plus kita harus mendesain sesuatu yang mewah, yang keren, yang harmonis dengan sekelilingnya, dengan furniture existing. Karena furniture existing itu kental dengan nuansa Betawi dan coklat. Dan satu lagi, ini di tengah-tengah ruangan. Jadi di sebelah situ ada ruang makan, di sebelah situ ada ruang keluarga, di sana ada ruang tamu. Ini tangga dari atas ke bawah akses. Di bawah juga di situ tuh sebelahnya ruang makan ada kamarnya owner. Jadi kan ini harus sesuatu yang enak dilihat ya. Harus mewah, enak dilihat, cakep, bersih terus gitu kan. Tapi harus harmonis. Sekarang kita bedah satu-satu ya. Jadi awalnya ini adalah dinding ya. Dinding kira-kira panjangnya kalau sampai sisi kolom sini itu adalah 220. Sedangkan dari sisi sini ke sana adalah dinding juga. Di sini ada pintu. Panjang dari sisi kolom sampai pojok sana adalah 285. Kemudian lantainya naik dikit 8 cm, memang existingnya naik 8 cm dari ruangan makan atau ruangan keluarga. Terus ada pintu, kusen aja sih. Terus plafonnya juga lebih tinggi sedikit, 8 cm dari plafon yang luar gitu. Jadi kita harus nyambungin lokasi yang tingkat kesulitannya lumayan, plus di situ ada tangga. Jadi ketika dibongkar semua nih ya, ada kayak kemiringan tangga. Bawah, apa sih namanya, bawahnya tangga gitu ya. Betonnya tangga yang miring ke arah sana. Gitu. Jadi ketika mendesain, kita melihat brief yang diminta oleh owner adalah waktu itu selain pantry, beliau menginginkan ada island. Ya udah, kita bikin island ini adalah batas imajiner antara ruang makan dengan pantry, sekaligus
dia mempertegas lokasi kolom. Jadi kolomnya tuh kayak ngeblend sama si island sehingga kolom tidak berdiri sendiri gitu. Kalau kolom doang gitu kan rasanya malah jadi kayak nggak didesain ya. Kalau ini kan jadi kayak dia sangat nyatu sama islandnya. Terus area plafon, ada perbedaan plafon ya. Tadi dibilang tadi kan sekitar 8 atau 5 cm. Nah kita buat itu perbedaannya menjadi sekalian aja kita bikin nyambung dari kolom ke atas sekeliling ini. Jadi ini ruang yang terdefinisi benar, ini adalah pantry baru yang benar-benar didesain, yang maksudnya adalah mewah tapi tidak lepas dari suasana di rumah ini. Sekarang kita bedah mulai dari sini ya. Jadi ini kan dinding asli ya. Tadinya kita boboknya tapi nggak full segini. Kita sisakan 40 cm. Kenapa sih 40 cm? Karena yang bawah, kabinet bawah itu kan tebalnya 60. Kabinet atas itu 40. Nah, supaya lucu ya, turun-turun naik gitu, kita bikinnya sebelum body, baru pintunya nonjol lah gitu istilahnya. Nah, ini jadi kita sisakan 38 atau 40 cm, Maimu lupa. Jadi yang bawah nonjol, tapi tonjolannya kita kasih kaca kristal hitam. Kaca kristal hitamnya produknya namanya Glasstone by Himalaya Abadi ya. Oke, kita bedah ya. Mau meletakkan kompor di mana, sink di mana. Sink awalnya sudah ada air buangan dan air bersih di sini sehingga kita tidak mengubah itu, hanya mengubah ketinggiannya supaya laju airnya bagus. Ini kita letakkan sink di sini. Kemudian alternatifnya kompor tuh di sini atau di sini kan. Mama Maimu memutuskan untuk di sini karena di sini kita pikir untuk meja kerja setelah dari kulkas. Meja kerja atau cuci baru ke kompor. Kompor ketika membagi kabinet. Membagi kabinet itu kompor kita sengaja tidak pepetkan dengan dinding samping ini. Kita kasih jeda kira-kira 20 cm. Baru kemudian kompor, kemudian meja kerja sekitar 40-50 cm, baru sink. Sehingga pembagian di bawahnya ngikutin. Ini ada 20 cm. Kita bikin buat bumbu. Ini kabinet bawah dulu ya. Terus kabinet bawah yang pertama, habis itu gas. Seperti biasa ada relaci gasnya. Setelah gas, kita letakkan rak piring. Habis itu kita letakkan laci-laci. Laci-laci untuk meletakkan sendok, untuk meletakkan plastik-plastik dan sebagainya. Atau untuk piring juga bisa. Terus di bawah sink otomatis clearance ya, harus agak tidak terlalu banyak barang. Mungkin akan kita letakkan tempat sampah di sini, lagi PO belum datang. Nanti mau meletakkan tempat sampah di baliknya pintu. Terus kita ketemu sinknya nih. Sebentar. Kompornya dulu deh ya. Kompornya ini ukurannya 70 cm kali 50 kira-kira. 70 sih pasti ini, tapi ini aku lupa berapa. Ini 70. Modena 3 tungku. Terus atasnya hoodnya juga ukurannya sama 70. Tipenya 7001PX. Ini ingat sering beli soalnya. Habis itu ketemu sinknya juga sebetulnya ada beberapa pilihan. Sink tuh bisa 1 bowl atau 2 bowl. Ini kita pilih yang 1 bowl, menyesuaikan dengan request owner juga. Terus kita pilih yang tidak terlalu lebar karena dengan pemikiran di belakang ada dapur kotor yang bisa untuk cuci piring. Jadi di sini harusnya tidak banyak digunakan yang kotor-kotor banget. 70 cm cukup besar juga. Ini sinknya belinya di Tokopedia karena dan tebel loh ini stainlessnya. Sebetulnya kalau Mama Maimu cari sink tuh perhatian pertamanya tuh selain di ketebalan dari dari stainlessnya, itu adalah kedalamannya. Hanya beberapa sink yang mahal yang menyediakan
kedalaman tertentu. Nah ini kedalamannya 22 cm. Rata-rata kalau yang murah-murah tuh nggak nyampe 20 cm, cuma 15 atau 18. Kalau lagi cuci piring muncrat-muncrat. Jadinya ini kita pilih yang dalamnya 22 cm. Gitu. Terus ini meja kerja seperti biasa. Nah, ini balik lagi ke kabinet yang bawah ya. Tadi kan kita udah sampai ke kabinet yang ini. Ini adalah kabinet pojok. Nah, Mama Mai mau kasih fitur rak putar. Jadi ini bisa meletakkan barang. Sebetulnya ini juga bisa meletakkan barang juga, cuman kalau mau ngambil yang dalam ini harus diambil dulu gitu kan. Memudahkan. Yang ini adalah ada tumblerku. Ini adalah tempat ini ya. Tempat panci ya, tempat gantung panci ya. Ding 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 gitu ya. Panci bisa panjang atau wajan yang gede-gede, teflon-teflon gitu loh. Nah, ini ada sisa 20 cm lagi, bisa kita kasih untuk bumbu-bumbu atau buat penyimpanan makanan. Jadi memang ini areanya area, kalau kabinet bawah biasanya memang cepat habis karena kebutuhan di bawah tuh lebih banyak dibanding yang di atas. Jadi yang bawah harus ada tuh gas, tempat laci-laci buat taruh sendok, terus sink. Terus sisanya tuh sebetulnya kalau ada yang bisa kita limpahkan ke atas, storage kita limpahkan ke atas. Jadi atas tuh banyak buat storage aja, bisa untuk piring. Ini juga ada sisa 20 cm yang sejajar dengan jarak dari kompor ke dinding. Ini bisa untuk makanan kering. Bumbu juga bisa sih sebetulnya, atau gula-gula ya. Ini storage. Ini udah diisi storage ya. Udah ada barangnya maksudnya. Makanan kering. Nah, kalau ini, ini yang tadi Mama Mai mau bilang, di sini tuh ada, di balik sini tuh ada ini loh. Sini deh, Bro. Ada tangga. Tuh lihat kemiringannya. Ya kan kelihatan. Jadi ini kita memang menyesuaikan bentuk kabinet dalamnya tuh dengan kemiringan tangga yang di belakang sana. Nah, ini tinggi ini bisa untuk naruh juicer, naruh blender. Nah, juicer sama blender sama sih ya. Apa ya? Apalagi tuh deh panggangan roti gitu kan. Ini adalah jendela existing, tidak kita ubah, tapi kita potong ininya. Karena kelebaran kemarin nih kita potong ininya, kerainya. Terus habis itu kabinet atas storage semuanya. Kecuali yang ini ya. Kecuali yang ini karena ini adalah lanjutannya tangga. Ini juga kan biasanya gini. Biasanya kan kalau kabinet bawah itu tebalnya 60, yang atas tuh 40. Kenapa 40 sih yang ini? Karena kalau misalnya kita berdiri, kalau sama-sama 60 tuh terlalu mepet. Tapi kalau yang atas boleh dong 60. Gitu kan? Boleh lah 60 kan nggak mepet. Kan kita harus naik tangga juga, nggak ngaruh gitu maksudnya. Terus, nah ini memang harus pakai tangga. Ini mentok plafon, ada 2 ambalan masing-masing di setiap dalam kabinetnya kalau kita buka pintunya. Bukanya gitu ya, kupu-kupu gitu ya. Buka. Yang ini ada, mungkin bentuknya kayak gini nih. Jadi ada segitiganya. Agak segitiganya ya. Terus kita ke kabinet kulkas. Kabinet kulkas memang sengaja kita pepetin dengan jendela existing. Gitu ya. Pepetin dengan jendela existing. Dan kulkasnya harus masuk sebelum perbedaan elevasi di lantai. Jadi memang kabinet kulkasnya berhenti sebelum perbedaan elevasi ini. Ini kulkas di sini. Di sini adalah udah area dispenser dan microwave. Ini dispenser, udah disesuaikan bukaan bolongannya. Ya, cukup gede. Kenapa gede ya? Biasanya kan dispenser cuman kecil tuh. Bahkan dia lebarnya tuh cuma 32 sampai 35, tapi karena di atasnya ada microwave, jadi kita ngikutin ukuran lebarnya dengan ukuran lebar microwave, which is ini 60. Ini adalah storage again. Ya. Kalau yang ini sebetulnya kabinet kulkasnya sampai atas sini ya. Tapi ini kita tutup dengan kaca. Depannya aja, sebetulnya dalamnya enggak. Jadi kulkasnya enggak mepet banget. Kita kasih juga lubang grommet di atas dan ada lubang hawa ke samping sini sehingga kulkasnya tidak panas.
Ada orang ketawa, Mas Asep. Oh, nggak kedengeran ya. Oke, terus kita ke island ya. Island ya. Oh, ukurannya di sini. Ini ukurannya 260. Karena dia 285 kan sampai sini. Ini 260 nih. Set. Kalau sampai sini dia adalah 220, ya ini 220. Materialnya, jangan dulu, kita bedah ini dulu deh. Island, ketika keputusan island ada, itu yang harus diperhatikan adalah kolom harus diwadahi dengan benar di island. Jadi nggak boleh dia keluar dari island. Tapi ada resikonya marmernya akhirnya ada sambungan. Kan biasanya kan marmer di island tuh satu slab utuh gitu kan. Ini dengan berat hati ada potongan karena ada kolom. Kita bedah. Island sebetulnya jatahnya segini. Cuman kita tonjolin dikit supaya kolomnya kelihatan manis dan juga dari sana bentuk pantry-nya kelihatan. Jadi dari ruang tamu tuh ini catchy. Nanti kan orang penasaran tuh, "Ih, ada apaan tuh di situ?" gitu ya. Nanti jalan ke sini kelihatan. Area sini sebetulnya mati karena luarnya ini kita kasih display. Jadi ini untuk meletakkan, tadinya mau meletakkan piring gede, nggak bisa karena kepentok kolom. Jadi win-win solution, ngobrol sama owner, ya udah nanti untuk taruh-taruh gelas aja. Gitu. Terus kita punya kabinet di dalam. Akhirnya piringnya taruhnya di sini nih, ada kolom nih di dalam nih. Bisa taruh piring. Ini juga bisa taruh untuk piring. Kalau ini nggak dikasih ambalan karena pemikiran waktu itu mau ditaruh kosmos, mau ditaruh tempat beras yang lama nggak masuk, tinggi banget, mau beli yang kecil, entah bagaimana gitu ya. Oke. Jadi kemudian jarak antar bibir marmer ini dengan bibir ini 1 meter ya, 1 meter. Nggak sempit jadinya, padahal ini tadinya agak deg-degan juga. Iya 1 meter, 99,5 lah. Mungkin ada penonjolan di marmer jadi dia 99,5. Jadi ini bersihnya 1 meter, memang sengaja maunya gede karena pertimbangannya nanti kalau kelihatan dari situ sempit nggak enak ngelihatnya. Terus ini kalau ini lebih kecil, ini 80. Jarak yang ini 80. Ini aja udah deg-degan 80. 80 karena ini nonjol. Ini nonjol 10 cm nih. 80 kan dari sini, terus ini nonjol, terus ini nonjol. Jadi ini sisanya cuma 60. 60-nya tapi bisa untuk buka kulkas sih. Nah, kan masih bisa. Ya nanti kalau misalnya ada orang mau lewat, terus kulkas mau dibuka ya lewat situ dulu lah ya. Kan bukan yang crowded banget gitu. Ukuran dari island itu 160 ya. 160 ke 80. Kepotong kolom di tengah. Oke. Ukuran island itu 80 kali 160. Walaupun dia 80 tapi dia nggak full rata ya. Yang sini kan udah jadi pintu untuk storage dari arah pantry. Kalau yang arah depan itu kita display dengan kaca kristal hitam supaya kelihatan menonjol ya, kelihatan manis, lucu gitu. Terus kita masukin 20 cm ini untuk taruh kursi bar. Selain dia sebagai meja bar dan batas imajiner, dia juga berfungsi sebagai tempat sarapan untuk kursi bar dan sebagainya kan gitu. Jadi kalau ibunya masak apa? Ibunya suka masak steak apa gitu ya kali ya. Kemarin aku diajarin sih masak steak, cuman aku belum coba. Oke, terus ini fitur-fitur yang lucu lagi tuh itu sebetulnya yang agak tricky. Jadi tuh ada perbedaan plafon antara yang lama dengan yang baru itu sekitar 8 cm.
Perbedaan itu supaya nggak kayak sambungan, sekalian aja kita bedain material. Kita bedain material, itu gypsum, ini HPL, terus kita kasih perbedaan tebal, itu lebih tebal dikit, yang ini masuknya kita jadiin LED strip lampu. Jadi memposisikan island ini memang ini di sini itu adalah ruang yang berbeda, tapi nggak yang kaku gitu loh. Masih tetap nyambung dengan living room, masih tetap nyambung dengan dining room. Tapi definisi ruangnya jelas dengan batas-batas imaginer island dan bentuk-bentuk yang di atas. Sekarang kita ngomongin material ya. Waktu ngebrief, material yang jadi clue Mama Maimu itu adalah harus mewah. Kenapa yang Mama Maimu tarik itu mewah? Karena posisi pantry ini ada di tengah dan jadi bahan display. Jadi walaupun dia renovasian gitu kan, dia harus mewah dong. Makanya kita ambil kaca. Kaca itu kan mewah dan mudah dibersihkannya. Itu. Dan kita ambil warna hitam. Satu karena dia reflektif terhadap ruangan sekitar sehingga pantry ini ngeblend. Terus yang kedua, dia lebih mewah. Hitamnya itu jadi kelihatan lebih mewah untuk di ruangan ini ya, untuk kasus ini ya. Tapi waktu kita bikin, ini ada catatan khusus ya. Kita nggak mau cepat kotor juga ya, sehingga khusus di area pantry pintu-pintu bawah, kabinet bawah nih kita kasih handle gitu. Dengan pikiran nggak yang langsung nyentuh dengan kacanya gitu loh maksudnya. Ada ininya, ada handle-nya. Kalau yang atas kan nggak perlu karena minimalis kan biasanya nggak pakai handle, terus ini kan HPL, jadi lebih mudah dibersihkan. Jadi balik lagi ke material, kita ngambil mewahnya di kaca, perpaduan dengan HPL warna coklat agak muda. Karena kita udah ngambil kacanya warna hitam, ya HPL-nya jangan terlalu gelap, coklatnya yang nyambung dengan sekitarnya, jadi muda, tonnya muda tapi nyambung dengan sekitarnya. Terus habis itu aksesoris lainnya tuh, maksudnya kompor kan udah hitam, kulkas sudah kita pilih yang warna hitam gitu kan. Jadi ini harus agak terang dikit, makanya warnanya seperti ini. Terus ke top table pilihannya sih kalau mau terang ya cuman white Carrara atau SV. Yang ini adalah white Carrara. Kenapa kita pilih white Carrara? Karena waktu itu pengen ada abunya juga, sehingga nyambung dengan list abunya. Gitu, jadi kelihatan mewah dan juga nyambung dengan sekitarnya. Terus lantainya juga ini kita ubah, tadinya keramik warna polos maksudnya. Ini jadi keramik motif kayu, biar beda terdefinisi dan warnanya lebih gelap sedikit. Tapi masih nyambung dengan merah, coklat merah yang ada di ruangan sekitarnya. Penempatan saklar, kan kita kalau misalnya ngedesain banyak lampu ya, kan Bro Angling lagi hobi main lampu nih. Jadi dari awal tuh penempatan saklar tuh penting. Jadi kita naruh saklar supaya nggak ngebolongin top table dan backsplash. Oh sorry, ini backsplashnya juga marmer ya. Jadi ini mewahnya dapat dari material pintu dan top dan backsplash. Ya. Iya, jadi supaya tambah mewah lagi kita kasih lampu kan. Kita kasih lampu. Lampu tuh banyak, ada di sini, terus ada di plafon yang di dalam, ada lampu gantung, ada lampu utama, terus ada lampu di island di bagian luar. Nah, kita letakkan semua perabotan listrik tuh di sini. Di sini, jadi ini untuk stop kontak bebas, untuk masak nasi atau juicer. Nah, ini untuk lampu-lampu yang di kabinet atas sama lupa sama yang di atas lagi. Sedangkan untuk area island
kita letakkan di sini. Jadi kolomnya ini sebetulnya bentuknya L dia, L sesuai dengan bobokan gempurannya dinding ya. Jadi ada kosong sedikit, ini kita bikin untuk jalur kabel sih di sini, ya kan ya? Kita bikin jalur kabel, kebetulan banget jadinya taruh saklar dan saklarnya di sini. Gitu. Oh, tinggi plafonnya 3,3, lumayan. Jadi tapi entah kenapa pas udah jadi deg-degan juga nyambung nggak? Ternyata alhamdulillah nyambung. Terus kita kasih, dari desain sih sebetulnya lampunya hitam. Akhirnya ada berubah, ada penyesuaian dengan pertimbangan kalau hitam ya ini udah ada warna hitam ya ini kelihatan lebih mewah juga sih kalau yang gold gitu kan. Gitu. Kayak apa ya? Iya, jadi kayak nyambung dengan sebelahnya. Coba nanti di shoot dikit, itu ruang makannya lucu soalnya. Jadi tuh ada plafon-plafon segitiga itu kan, kayak Betawi banget kan. Itu kan nyambung dengan ini. Nggak lari gitu loh. Desainnya nggak lari. Nah, sudah disimak ya liputan Mama Maimu kali ini. Jangan lupa untuk follow IG Maimu Desainnya, di like, di subscribe Maimu channelnya, dan juga pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jaga kesehatan. Bye bye.